Oke, selamat siang sahabat Golkis dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga bisnisnya selalu diberikan kelancaran, amin. Hari ini mumpung saya punya tank baru ya, saya ingin sharing perlakuan daripada tank baru itu bagaimana caranya gitu ya. Dan ini untuk pemula wajib tahu dan tolong jangan skip agar tidak gagal paham ya guys. Baik, kita lihat tank baru yang kemarin sudah running ini. Oke guys, dilanjut. Jadi saya mau share pengalaman memiliki tank baru ini ya. Jadi saya sudah hobi itu di akuarium kurang lebih udah 2 tahun ya. Dan peliharanya ikan goldfish atau maskoki. Makanya tank ini pun saya fokuskan untuk si maskoki gitu ya. Jadi ada 3 langkah yang mau saya share tentang perlakuan tank akuarium baru ya. Ini untuk pemula wajib tahu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Disclaimer dulu, ini hanya sebagai pengalaman dari selama saya menjadi penghobi ya. Pertama, ketika kita memiliki tank baru ya, ternyata kita tidak semudah membuat tank terus diisi air dan dimasukin ikan. Ternyata tidak seperti itu memelihara ikan di akuarium itu. Tapi kita sedang memindahkan, merekayasa ekosistem di alam untuk dipindahkan ke dalam tank kita, baik tank mini ataupun tank besar. Tetap intinya kita sedang membuat ekosistem alam gitu ya. Maka dari itu, sebelum kita memasukkan ikan, maka ada perlakuan-perlakuan yang perlu kita lakukan sebelum kita memberikan ikan kesayangan kita. Ya, anggaplah Anda sudah lengkap tank akuariumnya, udah ada pompanya, udah ada media bakterinya ya, sudah lengkap tinggal running. Maka yang pertama Anda lakukan adalah mengisi air tersebut dan biarkan 1 hari. Itu yang pertama ya, yang saya lakukan. Biarkan 1 hari, maka nanti kotoran-kotoran dari dari media bakteri yang beberapa mungkin ada yang hancur, remah-remahnya nanti akan ada di dasar tank ya. 1 hari itu nanti akan ada tuh endapan-endapan media bakteri yang ada di dasar tank. Nah, biarkan 1 hari, besoknya Anda sedot menggunakan selang, sedot semua kotoran-kotoran dari remah-remah media bakteri atau dari mekanis, pokoknya nanti kelihatan ya. Sedot sampai habis ya dari dasar itu, kan nanti airnya berkurang ya. Nah, tinggal diisi air lagi ya. Nah, itu hari pertama ya setelah Anda running. Hari kedua, kasih kasih bakteri starter ya. Apapun itu bakteri starternya, mau yang cair ataupun mau yang bubuk ya. Saya nggak akan membahas media bakteri starter yang baik itu yang mana ya, atau media bakteri itu yang baik yang mana. Nanti itu mungkin ada segmen yang lain lah ya, mungkin ada kesempatan nanti saya bahas lagi ya. Ini saya share perlakuan tank akuarium baru menuju kepada air supaya mature gitu kan ya. Nah, di hari kedua saya kasih bakteri starter, terus kasih 1 atau 2, 3 pelet. Kenapa saya kasih pelet? Sebab setelah dimasukin bakteri starter, maka bakteri baik itu kan perlu makan ya, dia juga makhluk hidup. Makanya saya masukin pelet 2 atau 3 butir agar nanti dia diurai oleh bakteri tersebut gitu ya. Setelah itu kurang lebih dari situ 4 hari ya. Dari 1 hari tadi running bersihkan endapannya, yang kedua bakteri starter kita biarkan 3 hari ya, 3 hari. Jadi total ada 4 hari. 3 hari ke depan setelah Anda memasukkan bakteri starter, lalu Anda sedot lagi kotoran yang ada di dasar tank. Lalu setelah disedot kotoran yang ada di dasar tank, airnya akan berkurang, Anda isi lagi air tersebut, barulah Anda masukin ikan.
Ikan pun saya nggak langsung masukin ikan yang bagus ya, ikan yang ini sebenarnya ikan eksperimen. Ini ikan eksperimen. Jadi sedikit cerita, ikan ini saya punya ikan beli di pasar, lalu dia beranak ya, beranak banyak. Saya bagi-bagi ke saudara yang mulai hobi akuarium, saya kasih ya, jangan dulu ikan-ikan yang mahal lah, ikan yang murah dulu aja nih sambil belajar gitu ya. Nah sisa ini, makanya ini jadi ikan eksperimen. Dari 2 tank ini sampai nunggu air matur pakai ikan ini. Nah kasih ikan yang murah dulu aja ya, ikan murah dulu. Udah gitu running, biarkan running selama 3 hari ya. Nah jadi ini total saya sudah running akuarium ini 7 hari. Tandanya apabila air sudah mature itu guys, jadi airnya itu agak kehijau-hijauan. Beda dengan air yang habis water change, air baru dengan air yang sudah mature ya. Tapi airnya itu agak kehijau-hijauan tapi jernih gitu. Begitu. Nunggu air mature tersebut, tandanya salah satunya itu airnya agak kehijau-hijauan, terus di dalam kaca, di pinggir-pinggir kaca akuarium baru itu suka ada lendir atau apa ya, kayak selaput-selaput. Itu bahasa ilmiahnya itu apa ya, biofilm gitu ya. Pernah dengar ya, pernah baca biofilm gitu. Jadi di kaca akuarium itu ada biofilmnya, karena bakteri baik itu menempel bukan hanya jadi bukan melayang-layang di air ya, tapi bakteri itu akan menempel di kaca akuarium, di pipa-pipa, dan di media bakteri. Makanya kan fungsi media bakteri itu banyak porosnya, itu fungsinya agar si media bakteri itu, agar bakteri baik itu bisa berkembang biak di media bakteri tersebut gitu ya. Makanya media bakterinya harus yang banyak bolong-bolongnya atau yang banyak pori-porinya. Bahasa ilmiahnya itu apa? SSA gitu ya. Nah, kembali lagi. Jadi ketika kita punya tank akuarium baru, awal saya punya tank akuarium juga seperti itu ya, suka gagal paham karena memang kurang edukasi gitu ya. Hanya karena hobi dan suka melihat orang punya akuarium bagus, kita beli akuarium, kita isi air, kita isi ikan. Akhirnya apa? Ikannya pada sakit, akhirnya ikannya pada mati karena air tersebut, apa namanya, tank akuarium tersebut belum mature. Jadi ekosistemnya itu belum berkembang gitu guys. Belajar, oh ternyata seperti itu ya. Ketika kita punya akuarium baru, jangan langsung masukin ikan, tapi biarkan dulu ekosistem itu terbentuk. Nah, salah satunya ekosistem yang ada di dalam tank akuarium kita itu terbentuk, yaitu airnya itu agak kehijauan, terus di sisi-sisi kacanya itu akan ada selaput-selaput lendir, terus di media bakterinya pun sama ada lendir-lendir gitu. Itu tandanya media bakterinya sudah mature dan airnya pun sudah mature gitu. Matur itu apa sih? Udah natural gitu ya, udah natural, udah sesuai dengan alam gitu ibaratnya ya. Seperti itu. Jadi yang angka pertama yang saya lakukan, pengalaman pribadi yang saya lakukan adalah hari pertama adalah membersihkan endapan kotoran-kotoran bekas media bakteri yang hancur gitu ya. Yang kedua baru kasih bakteri starter sambil kasih pelet 3 hari running, barulah saya kasih ikan. Ikannya pun bukan ikan yang langsung bagus, tapi ikan yang kecil dulu, ikan yang murah dulu, biar nanti kalau mati enggak sakit hati gitu. Makanya eksperimennya seperti itu. Nah, seperti tank yang ada di belakang saya ini sudah lumayan mature walaupun belum 100% ya. Kelihatan dari airnya yang agak kehijauan. Adapun bakteri starternya bebas, itu mau pakai yang cair ataupun yang bubuk. Ada banyak di pasarannya, ada M4, ada oksigenik, ada yang bubuk dari Pisco. Kalau saya pribadi semuanya pakai yang bubuk ya, dari Pisco gitu ya. Nanti mungkin di lain kesempatan saya
akan mereview media starter tuh yang mana aja yang bagus gitu ya. Ada kelebihan dan kekurangannya setiap media bakteri starter tersebut. Untuk tank akuarium yang ada di tempat saya ini, airnya itu menggunakan air sumur ya. Jadi mungkin hasilnya akan berbeda kalau kita menggunakan air pump, air hujan, atau air lain yang penting bukan air mata. Air mata rindu. Kalau di saya hanya pakai air sumur saja, jadi pur air sumur. Jadi dari sumur masuk ke toren, dari toren langsung dimasukin ke akuarium. Jadi hanya seperti itu, gak ada saringan yang lain lagi ya, gak disaring, gak di apa-apa lagi. Paling ketika saya ngisi air ke akuarium itu pakai selang, saya pakai ini aja ya. Ini banyak di marketplace. Ini tadinya buat buat keran pencuci piring kan, bisa untuk saringan itu. Tapi saya masukkan ini, ya harapannya agar lebih netral gitu ya. Harapannya agar lebih netral. Sebab masing-masing air itu akan ada pengaruh yang berbeda gitu. Kalau air sumur itu kan yang jadi kendala banyak zat besinya. Kalau air hujan itu pH-nya itu basah gitu. Sedangkan untuk ikan mas koki ini bagusnya di pH 7 sampai 8 ya. Kalau saya batas mungkin paling rendah toleransinya 5. Kalau saya pas dicek ya, kadang saya cek paling tinggi 8 atau 9 ya, kalau nggak salah pernah saya cek begitu. Tapi ikan masih stabil lah ya. Usahakan pH-nya itu di angka 7 sampai 8 gitu. Ada alat untuk cek pH-nya ya. Nah, kalau saya begitu batas toleransinya. Makanya ada media-media bakteri yang fungsinya menaikkan pH gitu ya, agar pH stabil gitu ya, seperti karang jahe atau oyster itu untuk pH ya, agar stabil. Makanya kalau kalian punya akuariumnya di outdoor, sering terkena air hujan, maka pasti pH-nya akan turun ya, karena air hujan itu kan pH-nya basah. Jadi harus ada media filternya, media bakterinya yang untuk membapernya, yaitu biasanya pakai karang jahe atau oyster. Oke, sekali lagi untuk perlakuan tank akuarium baru untuk para pemula, kalian boleh mencontoh gaya saya atau tidak apa-apa. Saya hanya share pengalaman pribadi. Jadi hari pertama sekali lagi kita running air di dalam akuarium, lalu besoknya kita bersihkan endapan kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium. Lalu kita kasih air, lalu baru kasih bakteri starter plus kasih pelet, atau kasih ikan langsung nggak apa-apa ya. Kalau kasih ikan langsung nggak apa-apa, ikan eksperimen ya. Nah, dari situ running 3 hari, nanti kalian kuras setengah 30% lah ya, baru kasih bakteri starter lagi. Maksimal 7 hari ya, maksimal 7 hari sudah siap lah diisi ikan. Kalau saya gitu ya, kalau saya seperti itu. Lebih lama lebih bagus. Nah, cirinya yaitu seperti tadi, media bakteri yang ada di dalam filter kita sudah agak-agak berlendir. Tanknya juga yang tadinya crystal clear gitu ya, kan kalau masih baru masih crystal clear gitu ya, bersih gitu. Itu nanti akan akan ada lendir-lendir, dan itu kalau dibiarkan akan jadi lumut gitu. Ada lumut itu tandanya akuarium kita bagus sebetulnya, karena ada bakterinya kan gitu. Nah, itu adalah perlakuan saya pada akuarium baru ya. Jadi sudah punya 3 akuarium baru nih yang sudah ada airnya. Bahkan kalau diisi semua saya ada 5 nih ya. Perlakuannya seperti itu ya, khusus untuk tank baru ya. Jadi kalau kalian punya cara lain yang lebih pro mungkin ya rekan-rekan, boleh share lah di bawah ya, agar air cepat mature.
Ya, yang salah satu yang paling penting mungkin bisa saya tambahkan, kalian harus punya, kalau nggak punya cari temen yang punya akuarium, yang nanti mintalah media bakterinya ya, minta media bakteri yang dia pakai ya, apapun itu, lalu minta sebagian dan masukin ke filter kalian agar fungsinya memancing air cepat macur gitu ya. Nah, jadi si media bakteri cepat berkembang. Nah, seperti itu guys. Mungkin itu tambahannya ya, tambahannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Singkatnya dari obrolan tadi, sebetulnya satu sih, bahwa kalau Anda ingin pelihara ikan, peliharalah airnya, gitu ya. Rawatlah airnya, gitu. Insya Allah ikan pun akan sehat, gitu guys. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka, like, subscribe, and comment. Kita berjumpa lagi di lain waktu ya guys. Salam satu air, salam bening. Thank you.